Selamat pagi, siang, sore, malam, sobat trouble terujukan semua dimanapun berada. Oke, kali ini kita akan coba bongkar cara perawatan terujukan agar supaya cepat gacor. Nah, gimana sih caranya? Ini banyak yang request dari Instagram saya, dari Facebook saya, maupun dari komentar YouTube untuk spill cara perawatan atau bongkar perawatan terujukan agar cepat gacor. Oke, sebelum lanjut ke videonya, pastikan teman-teman subscribe, like, dan komen, dan share juga video ini supaya teman-teman semua tidak ketinggalan video terbaru ataupun info terbaru tentang terujukan dari Ropel Terujukan Channel. Ya, sebelum kita lanjut ke bahasan ataupun topik utama, untuk membuat terujukan itu supaya cepat gacor, pastikan yang pertama adalah terujukan teman-teman ataupun sobat trouble semua berjenis kelamin jantan ya. Karena terujukan yang akan gacor dan bagus secara mental petarung ataupun hariannya bagus itu terujukan yang berjenis kelamin jantan. Kalau betina bisa gacor enggak bang? Pastinya juga bisa, tapi tetap tidak semaksimal terujukan yang jantan. Oke, langsung saja kita menuju ke topik pembahasan. Untuk langkah-langkah membuat terujukan kita cepat gacor itu yang pertama adalah tentunya perawatan yang konsisten. Nah, perawatan yang konsisten seperti apa sih yang harus kita lakukan setiap hari agar terujukan kita semakin gacor ataupun cepat gacor? Untuk perawatan terujukan saya ini kan ada beberapa terujukan yang saya miliki. Untuk yang paling penting itu adalah pemberian pakan. Ya, pemberian pakan itu bisa berupa fur, pisang, buah-buahan, ataupun extra fooding yang sesuai ataupun yang tepat. Untuk fur sendiri, saya itu biasanya menggunakan fur terujuk yang aroma pisang ya, karena itu sangat bagus ataupun sangat membantu untuk terujukan kita supaya doyan ataupun lahap untuk makan furnya, karena aromanya sendiri mirip ataupun seperti aroma pisang dan aromanya juga manis ya. Silahkan teman-teman bisa cari di toko pakan burung terdekat ataupun di e-commerce ataupun online ya, itu banyak tersedia. Silahkan teman-teman bisa untuk mencobanya. Kalau saya sih dari dulu pakainya itu enggak pakai yang lain-lain ya, karena terbukti bagus untuk terujukan kita. Kalau pakai yang lain bisa enggak bang? Silahkan, yang penting furnya itu terbukti bisa membuat terujukan teman-teman juga lahap untuk memakannya. Terus untuk buah-buahannya biasanya saya kasih pisang ya, pisang kepok itu bisa yang kuning ataupun yang putih. Kalau yang putih itu biasanya yang besar, kalau yang kuning itu yang kecil-kecil ya. Saya biasanya dalam 1 minggu itu kasih pisang kepok itu kurang lebih 5 hari. Nah, 2 harinya itu saya selang-seling biasanya dengan tomat ataupun oyong ataupun gambas ya teman-teman semua. Fungsinya apa? Supaya terujukan kita juga tidak bosan dengan itu-itu saja. Terus untuk extra foodingnya itu saya hanya menggunakan jangkrik sama kroto ya teman-teman, tidak menggunakan ular kandang ataupun ular Hongkong. Karena untuk terujukan sendiri ulat Hongkong ataupun ulat kandang itu terlalu panas mungkin ya. Jadi saya menggunakan hanya jangkrik. Dan untuk settingan harian sendiri saya kasih pagi 2, sore 2. Nah, itu saya lakukan secara konsisten, tidak pernah ketinggalan sekalipun. Nggak pernah ketinggalan paginya ataupun sorenya. Tetap konsisten setiap pagi dan sore wajib 2-2 untuk terujukan. Terus untuk pemberian krotonya gimana om? Untuk pemberian kroto tetap saya berikan itu 1 minggu 1 kali. Kok tidak lebih banyak, kenapa om? Ya karena saya settingan untuk terujukan gacor ini untuk settingan harian.
Beda halnya kalau semisalkan settingannya untuk settingan gantangan ataupun settingan lomba. Nah, kroto cukup 1 minggu sekali, itu diberikan kurang lebih 1 sendok teh ataupun setengah sendok makan, itu sudah cukup efektif. Terus jangan lupa untuk pengembunan juga ya teman-teman semua, karena pengembunan ini sangat penting. Nah, biasanya saat terujukan kita diembunkan itu bakal mengeluarkan suara khasnya, suara gacornya ataupun suara uniknya itu bakal dikeluarkan pada saat diembunkan. Tentunya membuat kita juga senang untuk mendengarnya ya, karena suara embun pagi terujukan itu sangat merdu dan sangat syahdu. Nah, setelah pengembunan biasanya burung saya angin-anginkan sebentar untuk menstabilkan suhu tubuhnya sebelum kita mandikan. Untuk mandi sendiri biasanya saya kasih cepuk besar agar terujukannya mandi sendiri ya. Kalau misalkan nggak mau mandi sendiri gimana Om? Coba dilakukan itu rutin, setiap hari dicoba dilatih burung untuk mandi sendiri. Kalau tetap masih nggak mau, bisa teman-teman semua mandikan secara semprot halus ya, supaya burung tidak stres. Nah, setelah dimandikan burung kita jemur. Untuk penjemuran ini juga tidak perlu lama-lama ya, cukup maksimal 1,5 jam, karena kalau misalkan terlalu kencang juga kasihan, karena ini settingan untuk burung harian ya, bukan burung untuk lomba ataupun gantangan. Nah, setelah kita mandikan, setelah kita jemur juga burung kita angin-anginkan lagi ya, burung angin-anginkan lagi. Pastikan tempat untuk mengangin-anginkan itu aman, nyaman, dan terhindar dari predator seperti ular maupun tikus ya. Untuk hariannya diablak atau dikerodong Om? Kalau lebih bagusnya sih diablak ya, seperti punya saya ablak dari pagi sampai sore, supaya burung tersebut mentalnya jadi juga tidak takut dengan manusia ya. Tentunya supaya agak jinak ya, lebih jinak, tidak giras. Kalau giras soalnya susah untuk dibuat gacor ya. Lah kalau kerodong boleh enggak? Boleh, silahkan, asalkan burung teman-teman semua juga udah jinak, tidak masalah ya. Oke, mungkin itu perawatannya, lakukan secara konsisten supaya burung teman-teman semua cepet gacor, bisa robal, bisa mengeluarkan suara khasnya dan bisa dinikmati. Ya, cukup sekian video dari kami. Jangan lupa pantengin terus Robal Terujukan Channel supaya teman-teman semua tidak ketinggalan untuk info-info terbaru tentang terujukan. Salam Robal tanpa batas. Terima kasih.